Selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mendasari podcast ini. Podcast M116 kita akan belajar tentang apa kata Alkitab tentang perpuluhan. Di zaman dulu orang Israel diperintahkan untuk memberikan perpuluhan, yaitu 1/10 dari pendapatan tahunan mereka. Ini adalah salah satu cara mereka untuk mendukung ibadah kepada Allah. Mereka diperintahkan dari tahun ke tahun kalian harus memberikan 1/10 dari hasil benih yang kalian tanam di ladang. Ulangan 14 ayat 22. Orang Israel zaman dulu memberikan perpuluhan karena itu diperintahkan dalam hukum Musa atau Taurat, yaitu hukum yang Allah berikan kepada mereka. Tapi orang Kristen tidak terikat hukum Musa, jadi mereka tidak perlu memberi perpuluhan. Kolose 2:13 dan 14 sebaliknya. Setiap orang Kristen bisa menyumbang sesuai dengan apa yang dia putuskan dalam hatinya, tidak dengan berat hati atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Perpuluhan di bagian Alkitab yang sering disebut dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, perpuluhan disebutkan beberapa kali, kebanyakan pada masa setelah hukum Musa diberikan oleh bangsa Israel, tapi ada juga yang disebutkan dalam masa itu. Sebelum ada hukum Musa, di Alkitab orang pertama yang memberikan perpuluhan adalah Abraham. Kejadian 14, 18 sampai 20, Ibrani 7 ayat yang keempat. Dia memberikannya satu kali saja kepada raja dari kota Salem yang adalah imam. Setelah itu tidak ada catatan bahwa Abraham atau anak-anaknya memberikan perpuluhan lagi. Orang kedua yang disebutkan memberikan perpuluhan adalah Yakub, cucu Abraham. Dia berjanji bahwa kalau Allah memberkatinya, 1/10 dari semua hal yang dia dapatkan akan dia berikan kepada Allah. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Menurut beberapa pakar Alkitab, perpuluhan yang dia berikan mungkin adalah korban binatang. Yakub menepati janjinya, tapi ia tidak mengharuskan keluarganya untuk membayar perpuluhan juga. Setelah ada hukum Musa, orang Israel zaman dulu diperintahkan untuk memberikan perpuluhan demi mendukung kegiatan ibadah mereka. Yang pertama, perpuluhan digunakan untuk orang-orang Lewi, termasuk para imam, karena seluruh waktu mereka dihabiskan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, dan mereka tidak punya tanah yang bisa digarap untuk menghasilkan panen. Bilangan 18, 20 dan 21. Orang Lewi yang bukan imam harus menyumbangkan 1/10 dari perpuluhan yang mereka terima kepada para imam, dan itu harus yang terbaik. Bilangan 18, 26 sampai 29. Kedua, kemungkinan besar ada perpuluhan lain juga yang dikumpulkan setiap tahun dan manfaatnya untuk seluruh bangsa Israel, bukan hanya untuk orang Lewi. Ulangan 14, 22 dan 23, perpuluhan ini digunakan dan dinikmati oleh keluarga-keluarga pada perayaan-perayaan istimewa. Selain itu, pada tahun-tahun tertentu, perpuluhan dibagikan kepada orang-orang yang sangat miskin. Ulangan 14, 28, 29 dan 26 ayat 12. Bagaimana cara menghitung perpuluhan? Orang Israel memisahkan 1/10 dari hasil panen mereka yang didapatkan setiap tahun. Imamat 27:30. Kalau mereka lebih suka memberikan uang daripada hasil panen, uangnya harus senilai dengan itu ditambah 1/5-nya. Imamat 27:31. Mereka juga harus memberikan 1/10 dari kawanan sapi, kambing atau domba. Imamat 27:32. Binatang yang dijadikan perpuluhan adalah setiap binatang ke-10 yang keluar dari kandang. Menurut hukum Musa, mereka tidak boleh memeriksa binatang itu, menukarnya dengan binatang lain, atau menggantinya dengan uang. Imamat 27:32 dan 33. Tapi perpuluhan yang dikumpulkan adalah perayaan. Untuk perayaan boleh diganti dengan uang. Jadi orang Israel yang tidak tinggal jauh tidak usah repot-repot membuat ternak mereka ke perayaan itu. Ulangan 14 ayat 25 dan 26. Maaf agak berisik ya, suara gerinda yang sedang kerja. Kapan orang Israel memberikan perpuluhan? Setiap tahun. Ulangan 14 ayat 22. Tapi 7 tahun sekali ada pengecualian, yaitu pada hari Sabat. Itu adalah tahun istirahat dan orang Israel tidak menanam apa-apa. Imamat 25, 4 dan 5. Jadi pada tahun itu mereka tidak memberikan perpuluhan dari hasil panen. Setiap tahun ke-3 dan ke-6 dalam jangka waktu 7 tahun, ada perpuluhan lain yang diberikan kepada orang miskin dan orang Lewi juga. Ulangan 14, 28 dan 29. Apa hukumannya kalau tidak memberikan perpuluhan? Hukum Musa tidak menyebutkannya. Orang Israel memberikan perpuluhan karena kesadaran sendiri. Lalu mereka berkata di hadapan Yehova bahwa mereka sudah memberikannya, dan setelah itu memohon berkat. Ulangan 26, 12 sampai 15.
Bentar minum dulu ya. Tapi jika seorang tidak memberikan perpuluhan, Allah menganggap orang itu merampok darinya. Maliaki 3:8 dan 9. Apakah perpuluhan itu membebani? Tidak. Allah berjanji bahwa kalau mereka memberikan perpuluhan, Dia akan membanjiri mereka dengan berkat dan mereka tidak akan kekurangan apa-apa. Maliaki 3:10. Kalau mereka tidak melakukannya, seluruh bangsa akan menderita. Allah tidak akan memberkati mereka. Selain itu, karena para imam dan orang Lewi tidak mendapat perpuluhan, mereka harus bekerja mencari nafkah, tidak bisa sepenuhnya membantu orang Israel beribadah. Nehemia 13:10 Maliaki 3:7. Perpuluhan di bagian Alkitab sering disebut dalam Perjanjian Baru. Sewaktu Yesus hidup di bumi, umat Allah masih harus memberikan perpuluhan. Tapi setelah kematian Yesus tidak perlu lagi. Setelah kematian Yesus tidak perlu lagi. Di zaman Yesus, dari Perjanjian Baru, kita tahu bahwa orang Israel tetap memberikan perpuluhan di zaman Yesus. Dia mengakui bahwa perpuluhan memang masih diwajibkan. Meski begitu, dia mengecam para pemimpin agama yang memberikan perpuluhan sampai hal-hal kecil, tapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Matius 23:23. Setelah kematian Yesus, keperpuluhan tidak diwajibkan lagi setelah Yesus meninggal, karena perintah untuk mengumpulkan perpuluhan adalah bagian dari hukum Musa, dan hukum itu tidak berlaku lagi setelah kematian Yesus sebagai korban. Baca Ibrani 7:5 ayat 18, Efesus 2:13 sampai 15, Kolose 2:13 dan sampai ke 14. Demikian kurang lebih di kalangan orang Kristen zaman dulu perpuluhan biasa diberikan dengan sukarela. Itu baru diwajibkan setelah ada pertemuan di kota Tours tahun 567 Masehi. Itu menurut buku Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature karya McClintock dan Strong, jilid 10 halaman 436. Semoga penjelasan tentang perpuluhan ini boleh memberkati kita. Shalom, salam podcast M116, Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat ke-6. Amin.